Assalamualaikum Republik Santuy. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Gimana, orderan udah meningkat? Semakin gacor? Atau semakin biasa-biasa aja? Semoga semuanya semakin gacor pokoknya. Orderan stabil pokoknya ya. Langsung aja, dari kita akan ngobrolin nih secara santuy yang lagi rame kemarinan 3 hari kemarin bat ya. Hari ini udah nggak bisa, hari ini ya nggak bisa. Kita akan ngobrolin mitra goceng ya, mitra GoFood jarak dekat. Ini bahasa kerennya, mitra GoFood jarak dekat ya. Kenapa baru dibahas sekarang bang? Orang kemarin-kemarin ramenya. Sebenarnya gue pengen nunggu perkembangan lebih lanjut lagi, cuman nggak ada, ternyata emang nggak ada perkembangan lagi, nggak ada info-info lagi. Gimana nih, kalian daftar mitra goceng ini apa enggak? Lumayan loh, udah pada anyep. Ini kita bahas nih nanti di akhir. Ini akan coba kita sedikit bacakan dulu. Ini nanti kalau yang udah baca mah di skip aja bang, cepetin. Kita bahas nanti di akhir. Apakah si mitra goceng ini benar-benar merugikan seperti rumor-rumor yang beredar? Atau ada nih bang keuntungannya gitu ya. Nah ini udah kita coba telaah, kita cari dari sumber-sumber dari yang nggak tahu, yang post-post di Facebook, di grup. Nah ini ada, ternyata ada plus minusnya beberapa yang bisa mungkin gue tangkep ya. Langsung aja nih, gambarnya kayak gini. Mitra GoFood jarak dekat, keren banget kemarin namanya. Yang pertama, Gojek memiliki mitra GoFood jarak dekat dari tanggal 12 Mei sampai 14 Mei. Ini udah selesai. Nah, ini mitra GoFood jarak dekat tuh apa sih? Mitra GoFood jarak dekat adalah program baru di mana mitra akan menjalankan order GoFood di area operasional tertentu yang ramai orderan GoFood dengan jarak pengantaran yang lebih dekat. Jadi areanya diperkecil di situ-situ aja berarti ya. Ini perbedaan antara mitra GoFood dengan mitra reguler yang biasa nih, yang aplikasi GoPartner sekarang, yang ada GoRide, GoSend, GoMart, GoShop, dan lain-lain. Oh, ini perbedaannya, jenis layanannya. Kalau mitra GoFood ya hanya GoFood aja, nggak bisa pelayanan yang lain. Oh, berarti kayak GoKilat kurang lebih. Jadi cuman itu doang yang bisa, tuh nggak bisa ke yang lain. Jarak pengantarannya jarak tempuh relatif dekat. Nah, kalau yang reguler kan bebas ya ngeblas. Wilayah operasional kerja hanya di area operasional tertentu yang ramai orderan GoFood. Nah, yang tadi itu dibilang jadi di situ-situ aja muter. Kalau mitra reguler bebas. Skema pendapatan per order, guys. Itu yang membedakan per order. Kalau yang biasa kan per kilometer, per order dan per kilometer ya. GoPartner Reward tidak tersedia untuk mitra GoFood yang baru ini. Jadi sebanyak apapun nggak ada rewardnya ya. Itu perbedaannya. Nah ini nih, skema pendapatan. Jadi kan per order itu 5.000 ya guys tarifnya. Dan ada insentif di jam-jam sibuk. Nah ini langsung aja kita singkat ya. Jam sibuk siang itu jam 11 sampai jam 2. Jam sibuk malam jam 5 sampai jam 10. Jadi yang siang itu 3 jam aja, 12, 1, 2. Dan jam sibuk malam dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam. Oh, lebih lama ya. Nah, ini ada insentif. Jadi kalau misalkan di jam sibuk siang, kalau misalkan dapat orderan 1 sampai 5 aja, nggak dapat insentif. Nah, kalau misalkan 6 sampai 9 dapat insentif 1.000 tambahan. Jadi hitung-hitungnya 6.000 per orderan ya. Kalau orderannya dapat lebih dari 10 dengan performa minimum 95%, itu dapat insentifnya 1.500. Jadi 6.500 per orderan ya. Dahsyat sekali emang. Jam sibuk malam pun sama. Oh, ini lebih besar dia. Kalau 10 sampai 17 orderan berarti itu 1.500. Nah, lebih dari 18 itu 2.500. Jadi maksimal itu kalau yang malam 7.500 dapatnya per orderan ya guys. Agak wow juga ini ya.
Nah, ini jam sibuk siang pada 10. Oh ya, tadi yang ini diperjelasnya, dia penjelasan di sini. Jadi intinya kalau misalkan di atas 6 untuk yang jam sibuk siang itu dapat insentif. Untuk jam sibuk malam berarti di atas 9, oh minimal 10 berarti ya kalau jam sibuk malam. Baru dia dapat insentif. Nah, kayak gitu. Ntar skema pendapatannya dibaca sendiri kalau belum baca ya. Nah, ini contoh Pak Hendra. Udah kebayang lah ya, udah kebayang. Ini nanti kita munculin di sini, ntar screenshot aja. Kalau yang kemarin di skip tuh kan banyak banget yang skip ya. Ketentuannya nih, mitra yang terpilih akan dihubungi lebih lanjut oleh Gojek melalui pesan aplikasi. Nah, kalau yang kalian berminat itu kemarin nanti akan dihubungi lagi kalau udah daftar. Apabila Anda sudah menjadi mitra GoFood jarak dekat dan Anda ingin kembali menjadi mitra Gojek reguler, berarti mengajukan proses pengunduran diri dari mitra GoFood. Oh, resign dulu dari mitra GoFood, terus mengikuti pendaftaran mitra Gojek baru. Daftar ulang berarti, daftar ulang. Wah, repot banget ini. Ini berarti harus mantap, bener-bener mantap ya pilihannya. Kalau ragu-ragu mending gak usah. Kalau misalkan udah bener-bener mantap, nah baru. Karena ini kalau misalkan udah dari mitra GoFood, lu pengen, gue pengen kayaknya mitra reguler nih, gue pengen main GoSend atau pengen main orang gitu kan, ini susah pasti. Dah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini dengan penjelasan mengenai mitra GoFood jarak tersebut, apakah Anda tertarik? Tentu tidak tertarik, Pak. Kenapa nih? Nanti kita penjelasan ya, kita ngobrol Anda tertarik atau tidak. Kalau saya tidak tertarik. Selanjutnya, ini ada alasannya, tinggal dipilih. Ada skema pendapatan kurang menarik, informasi yang diberikan kurang jelas informasinya mah, Pak. Tidak tertarik menjalankan order GoFood, tertarik, Pak. Menjalankan order GoFood, tertarik kita mah, Pak. Khawatir tidak mendapatkan cukup banyak order, nah ini masuk, Pak. Saya lebih suka menjalankan beberapa jenis orderan, tidak hanya GoFood, ini juga masuk, Pak. Lainnya mohon mohon dijelaskan. Nah, ini kalau klik lainnya berarti dijelaskan aja, kalian nggak setujunya kenapa nih, di sini. Kali aja dibacain oleh si orang Gojeknya, dikritikan dan sarannya kan. Dah, selanjutnya udah selesai, dikirim. Sekarang langsung kita bahas plus minusnya ya. Ini menurut gua hasil riset, hasil obrolan dengan orang-orang gitu kan, hasil sharing bertukar pikiran. Ada juga yang akun-akun fake account yang ikutan komen, tapi dia kadang-kadang ada yang bener, ada yang ngaco. Nah, ini kita coba pikirkan gitu ya. Keuntungannya, yang menjadi keuntungan, tentu ada keuntungan guys, karena nggak semua, harus diakui, nggak semua mitra Gojek, mitra GoPartner itu gacor. Itu harus diakuin, karena sistemnya emang Gojek ini agak sedikit berbeda ya dengan aplikasi-aplikasi lain. Kalau yang gue udah coba-cobain gitu, banyak banget yang anyep seharian tuh paling cuma dapat di bawah 5. Banyak kok yang share kayak gitu, tapi ini terlepas, gue nggak tahu ya cara on bidnya dia kayak gimana. Mungkin hanya cuman 3 jam atau 4 jam, 5 jam, dan itu jamnya nggak rutin ngacelok, atau itu akun sampingan, gue nggak tahu. Tapi banyak yang nge-share kayak gitu, dan gue juga pernah ngerasain kan waktu itu yang tepos terapi. Nah, itu emang kalau lagi bagus, kalau lagi jelek. Nah, kalau yang konsisten itu udah bagus, pasti nggak mungkin ikut mitra GoFood. Ini kita bicara untuk yang akunnya hancur, yang orderannya sehari di bawah 5 dengan tarif-tarif yang seadanya gitu. Misal pendapatan kalian 40.000 sehari, kemungkinan besar dia akan ikut ini gitu. Di bawah 50.000 deh gitu, di bawah 50.000 kemungkinan dia akan ikut ini gitu. Apalagi ditambah dia tinggal di area yang memang GoFoodnya kenceng di situ, pasti dia ikut ini gitu. Pasti dia ikut ini karena satu, dia main bolak-balik doang di situ, area pasti udah hafal, dan pendapatannya kemungkinan lebih oke dibandingkan yang misalkan reguler tapi akunnya hancur gitu. Pendapatan di bawah 50.000 mulu, cukup buat bensin dan makan aja paling. Nah, kalau yang ini si mitra GoFood ini bisa sebagai sampingannya dia gitu kan. Sekarang misalkan aplikasi udah banyak. Nah, tapi ini gua nggak tahu nih kalau misalkan yang reguler biasa kan
kerasa ya kalau misalkan kita main 2 akun nih, kayak gue nih misalkan Grab Gojek, terus dapat orderan Grab, si Gojeknya dimatiin nih. Nah terus nanti udah beres dihidupin lagi, misalkan kayak gitu. Nah itu terasa. Nah kalau Mitra GoFood ini gue nggak tahu nih terasa apa enggak ya. Kalau nggak terasa ya lumayan dia main di jam-jam sibuk untuk Mitra GoFood, selebihnya ya terserah dia, mungkin main aplikasi lain kayak gitu. Nah itu bisa sangat mungkin terjadi gitu kan. Terus ada yang komen kemarin kan, katanya, lah enak bang main deket mah nggak usah pakai motor, pakai sepeda aja gitu kan. Irit motor nggak, perawatannya minim, olinya santai, kilometer juga nggak tinggi. Kalau dipikir-pikir ini betul, karena mainnya kan deket-deket nih. Cuman di sini kemarin penjelasannya nggak tahu berapa kilometer maksimalnya dia nganter gitu kan. Kalau di bawah 1 kilometer enak banget. Paling kalau nggak maksimal 2 kilometer, nah itu masih terjangkau lah. Nggak mungkin kalau di atas 2 kilometer kayaknya ya. Itu betul guys, pakai sepeda bisa banget digantung aja di depan, atau kalau nggak dipasangin si apa namanya, yang ring bukan ring ya, apa tuh wadah yang di depan tuh, bagasi sepeda tuh apa dibilangnya ya, yang di depan yang kayak gini nih, ntar kita lihat gambarnya. Kayak gitu bisa gitu. Cuman gua nggak tahu nih si Mitra GoFood ini ada double ordernya juga apa enggak ya. Nah kalau misalkan ada double order agak repot kalau pakai sepeda. Kalau pakai motor aja repot, kalau pakai sepeda kayaknya lebih repot gitu kan. Itu mungkin bisa menjadi kelebihan gitu kan untuk akun-akun yang hancur, yang anyep, yang orderannya sehari pendapatan kurang dari 50.000, kemungkinan dia daftar ini. Ditambah lagi area dia tinggal di area GoFood yang kencang, sangat kemungkinan dia daftar ini gitu. Dan kemarin gue lihat banyak banget yang komen, ah boleh lah bang kayak gitu kan. Walaupun lebih banyak kayaknya yang gue lihat enggak gitu, nggak tertarik dengan ini gitu kan. Nah kerugiannya adalah, bukan kerugian ya, apa dibilangnya ya, kurang sesuai atau mungkin kurang menarik ya. Satu udah tahu tarifnya kurang walaupun jarak dekat ya. Kalaupun kita pick up 1 km terus antarnya 2 km jadi 3 km, berarti sekilometernya nggak ada 2000 acan ini. Insentifnya ini satu kita akuin kecil, 1000 ya kalau di jam siang, yang jam sibuk siang. Dan itu harus dapat minimal tadi 6 orderan kalau nggak salah ya. 6 orderan dalam waktu 3 jam, berarti 1 jam itu maksimal minimal 2 orderan harus dapat. Yang jadi masalah adalah ini kan jam siang nih, jam pas mau masuk zuhur ya. Nah kalau misalkan yang beragama Islam, dia akan kejeda waktu ya, mungkin hitunglah 15 menitan gitu kan, 15 menit, berarti dia punya waktu 2 jam 45 menit lagi. Kalau misalkan 1 orderan setengah jam ini udah nggak tercapai sama dia, udah nggak tercapai ini karena pas nih. Jadi 1 jam itu harus 2 orderan kan, karena 3 jam. Dan ditambah kalau misalkan restonya yang kita ambil itu restoran ekspres, fast food gitu kan, nah ini masih bisa kekejar. Yang jadi masalah adalah nih, gue pernah pick up lele bakar makan siang bang, ikan bakar makan siang, bener-bener pas gue datang baru dibakar. Dan itu nggak cuman gue dong yang ngantri, itu kan dia resto rumahan, bakarnya nggak langsung banyak, karyawannya cuma 1, dia doang. Itu antrinya lama banget nunggunya gitu. Hitung-hitung lah misalkan 45 menit buat 1 orderan, goceng. Agak ripuh sama. Dan insentifnya nggak kekejar, jadi bener-bener goceng ini repot pak, bener dah. Ini kita ngejar bicara, jangan bicara terlalu manisnya ya, karena terlalu manis mah sejam bisa 3 bang orderan. Betul kalau dikasihnya orderan food yang enak, yang restonya cepat, yang udah jadi, kita datang udah jadi, konfirmasi, antar, balik lagi, dapat lagi, nah itu baru. Cuman kan kita nggak bisa bicara manisnya terus gitu ya. Ini harus kita antisipasi yang pahit-pahitnya ini gitu. Itu kalau menurut gue ya, plus minusnya gitulah yang bisa bukan plus minus ya, iya sedikit keuntungan dan saran mungkin.
Cuman kalau gue nggak bisa bang, gue nggak ikut karena satu, gue jauh rumah tempat tinggal gue jauh dari area ramai GoFood. Kalau di pusat kota, nah itu nggak tahu dah. Kalau ini kan gue jauh nih, dan ini jam malamnya lagi, aduh, malam-malam kita keluyuran jauh-jauh dengan tarif segitu. Kalau insentifnya dapat sih kenceng, agak mending sedikit bisa buat gantiin bensin. Nah ini kalau nggak dapat, aduh, berat bang, berat. Gue, apalagi orang-orang kayak gue yang mengusahakan maghrib selesai gitu di rumah, ini agak berat gitu. Nah kalau kalian gimana guys? Apakah kalian bergabung? Kemarin ada yang bergabung, gue pengen banget ngobrol. Kalau misalkan yang bergabung, coba tulis di kolom komentar. Kenapa sih alasan kalian gabung? Apakah yang tadi gue bilang itu ada benernya? Atau mungkin alasan kalian gabung yang tadi gue omongin di situ bener? Dan kenapa alasan kalian nggak gabung gitu? Apa juga alasan yang tadi, alasan kita sama gitu ya? Nah itu coba ditulis di kolom komentar. Nanti kita sharing di situ seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol santai aja, bertukar pikiran gitu kan. Jadi untuk di video kali ini udah selesai segini aja dulu. Kita membahas video mitra goceng. Silakan saling bertukar pikiran di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.